Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Irfandi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari manajemen mutu produksi yang di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Anita Susilawati, ST, MSc, PhD. Yang mana tugas ini yaitu tentang implementasi Total Quality Management atau TQM di PT Pelita Agung Agri Industri. Baik, langsung saja saya mulai dari latar belakang. Sektor kelapa sawit adalah tulang punggung devisa Indonesia melalui ekspor minyak sawit mentah atau CPO serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan mendorong perusahaan untuk mengadopsi TQM sebagai strategi meningkatkan mutu dan efisiensi TQM, membantu perusahaan kelapa sawit meningkatkan mutu produk, memenuhi standar internasional dan bersaing di pasar global. Adapun rumusan masalahnya yaitu analisis bagaimana PT Pelita Agung Anggrek Industri menerapkan prinsip 3M dalam aktivitas operasionalnya. Selanjutnya yaitu evaluasi pengaruh 3M pada efisiensi produksi, pengolahan cacat, dan kepuasan stakeholders. Identifikasi teknik dan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung meningkatkan mutu secara sistematis. Menentukan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan 3M di masa depan. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah satu, mengkaji implementasi TKM. Yang kedua, analisis peningkatan mutu. Selanjutnya, menentukan rekomendasi strategis. Dan selanjutnya, mendukung referensi akademik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Menyediakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas strategi mutu perusahaan. Menambahkan literatur mengenai penerapan TKM khususnya pada industri kelapa sawit. Menginspirasi studi serupa yang terkait dengan analisis manajemen mutu di sektor produksi. Selanjutnya yaitu teori dasar, yang dimana TKM sendiri merupakan berfokus pada perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen organisasi, mulai dari manajemen hingga operasional. Menekankan pengendalian mutu pada semua tahapan proses untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. TKM mendorong budaya perbaikan berkesinambungan melalui integrasi fungsi perusahaan ke dalam sistem mutu terpadu. Adapun prinsip-prinsip dari 3M adalah yang pertama yaitu orientasi terhadap pelanggan, komitmen manajemen, perbaikan berkelanjutan. Alat atau teknik 3M terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah siklus PDCA, Root Cause Analysis atau RCA, Statistical Process Control atau SPC. Adapun indikator keberhasilan dari 3M adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat cacat produk, tingkat kepuasan pelanggan, efisiensi operasional. Jenis penelitian yang saya gunakan itu fokus pada studi kasus kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi Total Quality Management secara realistis dalam operasional PT Pelita Agung Anggrek Industri. Menggambarkan penerapan TQM dan menganalisis hubungan antara prinsip dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu mengembangkan analisis yang mendalami penerapan sistem manajemen mutu di sektor spesifik ini. Adapun lokasi dan subjek penelitian adalah fasilitas produksi di Riau sebagai pusat operasional utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan kelapa sawit menjadi crude palm oil dan biodiesel. Kantor pusat berada di Medan, lokasi berkoordinasi strategis perusahaan, berfungsi sebagai tempat manajemen kebijakan mutu. Memberikan perspektif teknis dan manajerial terhadap penerapan TKM secara menyeluruh. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama melakukan studi pustaka, mengevaluasi literatur tentang TKM, dokumen perusahaan seperti kebijakan mutu dan laporan operasi. Yang kedua yaitu wawancara semi struktural, yang dimana menggali pandangan manajemen dan karyawan terkait pengalaman langsung penerapan prinsip TKM. Selanjutnya yaitu observasi lapangan, mengamati penerapan prosedur mutu dalam proses produksi untuk validasi informasi. Selanjutnya yaitu analisis dokumen internal,
menilai hasil audit mutu serta data inspeksi demi memahami efisiensi sistem yang diperlakukan. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan tematik untuk data kuantitatif. Memetakan dan menafsirkan tema utama dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif untuk data kuantitatif. Maksudnya adalah mengilustrasikan tren melalui grafik, tabel, dan statistik sederhana agar mendukung hasil dari kualitatif. Selanjutnya integrasi antara kualitatif dan kuantitatif menghasilkan gambaran komprehensif tentang efektivitas implementasi QKM. Adapun batasan penelitian adalah sebagai berikut. Fokus pada unit pengolahan utama, memastikan penelitian terpusat pada aspek operasional yang langsung berkontribusi terhadap sistem mutu. Selanjutnya, tidak mencakup administrasi dan distributif. Pembatasan ruang lingkup. Baik, selanjutnya saya akan memasuki pembahasan yang dimana profil PT Pelita Agung Industri dapat dilihat sendiri, yaitu fokus pada bisnis perusahaan, kontribusi terhadap energi bersih, penghargaan bergengsi. Dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya itu penerapan prinsip TKM. Siklus PDCA yang efektif, di mana penerapan PDCA menjadi pendekatan utama, mencakup perencanaan eksekusi, evaluasi, dan perbaikan untuk penyempurnaan operasional. Pelatihan sumber daya manusia, yang dimana pelatihan mutu rutin dilakukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam memahami prinsip kualitas. Selanjutnya yaitu sistem traceability bahan baku, di mana penerapan ini memastikan transparansi asal bahan baku, meningkatkan keandalan dan konsistensi produk perusahaan. Teknik TKM yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana teknik TKM digunakan itu adalah penerapan Kaizen, penggunaan metode 5S, dan audit mutu internal. Penerapan Kaizen yaitu filosofi perbaikan berkelanjutan diterapkan untuk mendorong inovasi kecil dan konsistensi di seluruh tim operasional. Menggunakan metode 5S yaitu lingkungan kerja dijaga kerapian dan efisiensinya melalui prinsip seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Selanjutnya yaitu analisis kekuatan dan kelemahan, yang dimana mencakup tentang kekuatan manajerial, CSR aktif, kelemahan mengendalikan statistik. Selanjutnya itu dampak implementasi TQM, yang dimana yaitu efisiensi operasional meningkat, pengurangan waste dalam produksi, meningkatkan daya saing global. Selanjutnya itu saran dan perbaikan, penguatan proses PDCA formal, implementasi Six Sigma, pelatihan mutu holistik, dan sistem manajemen mutu terpadu. Dari semua materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dampak positif implementasi TKM yaitu meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan tingkat kesalahan produksi, dan mendukung pengurangan limbah bahan baku. Selanjutnya, komitmen manajemen, meningkatkan daya saing ekspor, dan kebutuhan evaluasi atas alat statistik, perlunya pelatihan menyeluruh. Adapun sarannya yaitu merancang roadmap TKM jangka menengah. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi KPI secara rutin. Dan selanjutnya yaitu adopsi integrasi ISO. Selanjutnya yaitu sarannya adalah yang terakhir, menerapkan Six Sigma, yang mana mengimplementasikan metodologi analitik guna meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi variasi atau cacat dalam produksi. Memperkuat pelatihan mutu, mengadakan program pelatihan rutin secara upaya meningkatkan kapasitas karyawan terhadap pengenalan dan penerapan alat QKM. Terima kasih. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.